Oke, masuk ke pembahasan database ya. Jadi kalau kalian sekarang ya sedang membuat aplikasi apapun itu, web app, mobile app, desktop app, apapun itu yang menggunakan atau yang akan menggunakan database, itu kalian mungkin bingung dengan banyaknya opsi yang seliweran di internet sekarang ya. Jadi ada yang namanya itu Firebase, ada yang namanya itu sekarang tuh ada Supabase ya, Supabase dan lain-lain ya. Di sini tuh aku ngambil dua aja untuk video kali ini, Firebase dan Supabase ya. Di sini tuh untuk Supabase itu menggunakan teknologi SQL ya, atau lebih tepatnya Postgres ya. Postgres SQL ya. Terus bedanya sama Firebase apa? Jadi di Firebase ini kalau misalnya pergi ke GoTo Console ini, itu nanti bakal disuruh eh, apa namanya itu login ya. Tapi secara singkat Firebase itu menggunakan yang namanya adalah NoSQL, yang dimana Firebase itu menggunakan sistem storing yang namanya itu dokumen ya. Jadi kalau di sini aku cari Firebase dokumen, itu bakal bisa dilihat ya di bagian gambar. Nah, jadi eh, contohnya kayak begini. Jadi di dalam Firebase itu dia bentuknya collection, baru ada yang namanya dokumen, dan nanti di bagian paling kanan sendiri ada yang namanya field ya. Nah, sedangkan kalau Supabase, bagi kalian yang sudah nyoba ya atau sudah lama di bagian back-end development, terutama di web ya mungkin, itu pasti ngerti yang namanya SQL ya. SQL itu ya pakai komen select, from, dan sebagainya itu sangat persis ya, dan persis banget. Jadi ini bisa dilihat juga Supa Supabase database ya. Di sini bisa dilihat di gambar. Nah, bentukannya tuh ya sangat familiar ya dengan SQL database yang lain ya. Mau itu SQL MySQL, terus SQLite dan sebagainya. Untuk fungsinya juga sama, pakai select, from, terus drop dan sebagainya. Dan kalau di Firebase ini pasti dilihat ya, perbedaannya sangat jauh. Mulai dari bentuknya, terus cara menyimpan datanya, itu sangat beda. Terus lanjut ke pertanyaan di awal, apa yang harus kalian pilih, Firebase atau SQL ya, atau secara generalnya tuh NoSQL atau SQL ya. Jadi untuk jawaban singkatnya ya, ini mungkin bisa salah, jadi kalau salah bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Kalau kalian memakai Firebase itu lebih ke aplikasi yang menggunakan data integritas yang kecil. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu ketika kalian tuh membutuhkan pergerakan data yang cepat. Contohnya seperti chat ya, seperti kayak WhatsApp, Discord dan sebagainya yang pokoknya perlu butuh data itu berpindah dengan cepat. Namun integritasnya itu tidak terjaga. Maksudnya integritas itu rawan data korup atau misalnya duplikat data dan sebagainya itu sangat sangat rawan ya di Firebase ya, karena dia tuh nggak ada bahasa gampangnya tuh yang stop gitu. Jadi kalian bisa mempunyai dua collection yang duplikat atau dokumen dalam collection yang duplikat. Jadi kalian tuh harus membuat sebuah function sendiri di bahasa pemrograman ya, entah itu di Firebase, di Python ya atau JavaScript. Namun kalau kalian menggunakan Supabase atau SQL yang lain gitu ya, Postgres dan sebagainya, itu tuh kalian ya sudah ngerti kalau bagian sering pakai Laravel, PHP dan sebagainya. Ya, yang namanya untuk SQL itu ya pasti kalau ada duplikat, apalagi kalau pakai foreign case, terus generate UUID, itu bakal ngeyel ya kalau misalnya ada duplikat ya, bakal error kesana kesini. Kalau ketemu duplikat misalnya ID-nya duplikat ya 15 sama 15 gitu, itu bakal ngeyel dia, bakal ngeliat tuh apa duplication duplication dan sebagainya. Nah, kalau kalian pakai SQL atau Supabase ini ya lebih spesifiknya,
itu tuh kalian mau yang datanya itu benar-benar terintegritas ya. Contohnya ya tanpa duplikat tadi itu seperti login, terus sign up, terus apapun lah datanya yang benar-benar nggak boleh nggak boleh ada duplikat lah. Jadi kalau username gitu, user ID gitu kan nggak boleh ada duplikat kan ya. Benar-benar harus orang A punyanya orang A gitu, nggak boleh ID-nya tuh sama. Kalau ID ketukar tuh, apalagi kalau sudah ada payment gateway itu bakal sangat sangat fatal ya. Itu sudah common sense ya sebenarnya. Dan untuk pricing ya, nah untuk pricing Supabase ini tuh sifatnya adalah open source ya. Nah itu sangat eh, poin plus sebenarnya kalau kalian itu benar-benar kepingin over control banget ya dengan data yang kalian simpan gitu. Jadi Supabase itu sifatnya itu bisa langsung dipakai, ini langsung di login ya, langsung start your project bisa. Namun dia tuh bisa di sini tuh ada GitHub-nya, GitHub link. Di sini tuh bisa di eh, hosting sendiri. Jadi di sini tuh bisa langsung ya, di bawah sini ada yang namanya community support ya. Nah, ini community support kalian tuh bisa dilihat di sini. Nah, ini ada banyak ya, bisa di JavaScript, Flutter dan sebagainya itu bisa dipakai. Di sini tuh bisa di hosting di server Linux kalian masing-masing, entah itu di AWS atau bener-bener laptop bekas yang dipakai untuk hosting server ya. Nah, bedanya dengan Firebase adalah Firebase ya sifatnya closed source ya, yang dikontrol banget dengan Google. Jadi kalau kalian sudah masuk ke Firebase ya, sudah selamat dengan vendor vendor lock kalian ya. Jadi untuk migrasi itu sangat susah ya, karena ya emang susah gitu, karena beda ya. Ini kan Firebase kan barusan gue bilang ya, dia tuh document based, no SQL ya. Sedangkan untuk Supabase itu dia tuh tipenya SQL ya. Jadi kalau untuk migrasi itu pertama vendor lock ya karena punya Google, dan yang kedua itu karena perbedaan sistem managing aja. Kalian bisa pakai AI cuman untuk integritas datanya itu bisa rusak dan bisa korup ya di kalau misalnya pakai AI ya. Nah, mungkin sekian dari video yang saya bahas kali ini. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang salah kata atau misalnya ada yang salah info itu kalian bisa koreksi aja, nanti bakal ku bales dan bakal jadi perbaikan ke depannya. Ya mungkin sekian dari saya dan semangat dan tetap semangat untuk bekerja.